Hai guys, liburan nih ya. Ada yang ambil cuti nggak nih? Di waktu liburan seperti ini, itu tuh kendaraan tuh banyak ya kan. Jalanan macet ya kan. Butuh ekstra sabar. Nah ngomong-ngomong nih soal kesabaran dan tidak sabar, pernah nggak sih lu kayak ngerasa gini? Ya Allah, saya salah apa sih? Emang saya kurang ibadah apa gimana ya? Kok susah banget nih dapetin order. Kok susah banget nih untuk mencapai apa yang gue mau. Kok susah banget sih dapat ranking 1. Susah banget sih dapat promosi dan kawan-kawan. Pernah nggak? Sering, walah. Nah untuk kali ini nih teman-teman, yuk mari kita bahas. Semoga obrolan kita kali ini, obrolan kita ya, gue yang ngomong sih, sedikit lebih menenangkan lo, insya Allah, amin. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jadi, di antara teman-teman kantor gue itu ya, gak cuma satu, banyak. Dan ada orang-orang yang curhat ke Instagram gue juga sering mengeluhkan hal yang sama. Dimana apakah dia kurang ibadah, apa kurang sedekah, ataukah kurang apa ya? Jawabannya sederhana, ya pasti kurang. Come on. Emangnya lu merasa bahwa ibadah-ibadah lo udah oke? Terus sedekah lo udah gede gitu kan? Udah, jangan merasa sombong gitu. Pasti kurang kalau misalkan pertanyaannya begitu. Kata-kata yang simple, sederhana, pendek, yang sebenarnya lu katakan ketika lu lagi emosi, lu lagi sangat lelah, keluarlah statement itu. Sebenarnya kita nyadar nggak bahwa itu tuh berkaitan dengan akidah kita loh. Itu nyerempet loh ke akidah kita, ke keyakinan kita, ke iman kita. Yang pertama, berarti kita itu suudzon sama Allah. Kok bisa? Iya, karena lu pikir bahwa Allah itu jahat. Secara nggak langsung nih, kalau ditarik ke belakang itu kita seolah menganggap atau berprasangka bahwa Allah tuh nggak ngasih apa yang kita mau. Padahal kita udah ngasih segalanya nih, ya kan? Kurang apa sih gue? Seolah-olah nih kalau misalkan kita ngomong sama orang, obrolannya adalah, gue salah apa sama lu? Gue kurang apa lagi sih? Kenapa lu nggak ngasih ke gue? Gitu. Itu etis nggak kita kayak gitu ke Allah? Hah? Etis nggak? Kayak orang yang nggak tahu diri gitu. Mau sebaik apapun Allah, mau sebanyak apapun yang Allah kasih ke lo, ya, itu tuh nggak akan kelihatan. Karena apa? Karena prasangka kita udah jelek duluan. Nikmat yang udah Allah kasih ke kita itu hilang, nggak kelihatan hanya gara-gara satu hal yang belum didapat di saat itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ini masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 ketika kita bisa ngomong kayak gitu ke Allah. Berarti kita maksa-maksa Allah. Kita ngatur-ngatur Allah. Kita mendikte Allah. Sesuai maunya kita. Ngasih sesuatu sesuai maunya kita. Di saat yang kita mau juga. Ngomong apa sih gue? Tapi paham kan maksud gue? Jadi kita mendikte Allah agar ngasih sesuatu itu dalam schedule kita. Ngatur kan namanya. Sekarang tak tanya, orang kalau ngatur-ngatur orang lain itu merasa apa? Merasa dia lebih tahu. Merasa dia lebih pintar. Ya kan? Kita merasa kalau saat ini adalah saat yang terbaik, dikasih barang tertentu atau dikasih order, dikasih sales, dikasih jabatan, dikasih apapun itulah yang lo mau. Dikasih mobil misalkan. Sekarang ya Allah, harus sekarang gitu loh. Itu etis nggak? Siapa yang Tuhan di sini sebenarnya? Kenapa kita lebih Tuhan dibanding Allah? Bahaya kan sebenarnya. Makanya orang-orang yang biasa ngomong-ngomong seperti ini itu pasti bulet, stres ya. Bulet sendiri karena apa? Karena kesombongan. Secara nggak langsung kita itu sombong loh. Kita merasa lebih tahu, lebih pintar dibanding Allah. Bahaya. Tapi saking baiknya Allah, kayak gitu tuh
masih dikasih hidayah. Oke, lanjut ke poin ketiga. Dan ini basic banget teman-teman ya. Terutama teman-teman para sales, marketing, apapun yang lu punya target lah. Ada zikir setelah sholat fardu. Bahasa Indonesianya terjemahnya adalah, ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Jadi Allah itu ngasih kita sesuatu itu bukan karena kita baik, bukan. Tapi Allah memberikan kita sesuatu karena sudah ada takarannya. Sudah ada timelinenya, tertulis di Lauh Mahfuz. Misalkan dikasih mobil sekarang misalkan. Lu belum punya duit buat servis, contohnya, ya kan? Ketika lo dikasih order sekarang, lu bakalan sombong. Sombong kenapa? Merasa bahwa ini semua karena lo, karena kepintaran lo, karena expertise lu misalkan. Bahaya, dan Allah gak mau lu jadi buruk kayak gitu. Allah tidak mau lu celaka baik di dunia maupun di akhirat. Habis itu ketika lo menghadapi suatu masalah, terus lu gagal, itu jatuhnya lebih dalam. Karena apa? Lu merasa bahwa kenapa ini gak bisa, kemarin gue bisa, kenapa yang ini gak bisa gitu. Nah lucunya kadang-kadang orang-orang kayak gini nih, maaf kata nih, ketika dia berhasil dia sombong, ketika dia gagal yang disalahin Tuhannya, atau yang disalahin minimal orang lain gitu. Ada banyak. Gue tuh menahan gedek ya sebenarnya. Mana bagi gue tuh itu adalah statement gak etis gitu, diucapkan sama Tuhan lo gitu. Kalau misalkan lu ngomong sama orang bodoh lah, terserah. Tapi yang lu hadapin tuh siapa? Allah. Nah terus lu siapa ngatur-ngatur Allah? Come on, istighfar. Ketika Allah menahan sesuatu dari lo, ketika Allah memberikan sesuatu ke lo, itu ada ilmunya, ada hitungannya, ada pemahamannya terhadap kondisi sekitar lo, kondisi keimanan lo, resikonya bagaimana, lo bakal seperti apa tuh Allah tahu, Allah maha tahu teman-teman. Jangan suka ngatur-ngatur Allah gitu, ya. Oke, kita tuh siapa? Udah pasrah aja, berserah sama Allah, lakukan yang terbaik, that's it. Kalau belum, jangan maksa-maksa. Biasanya kalau orang yang suka maksa-maksa Tuhan kayak gini, dia juga maksa-maksa orang lain. Ya mungkin sekali orang mau dipaksa sama dia, tapi at the end apakah terjadi relationship yang baik? Kagak. Sekali dia ngasih, habis itu dia ogah sama lo. Ketika lu di-push, ya, itu stres gak? Enak gak di-push sama orang lain, contohnya bos lo? Lah kalau misalkan lu gak suka di-push, ngapain lu nge-push orang lain? Hah? Kalau lu gak suka digituin, ya jangan gituin orang, apalagi gituin Tuhan, maksa-maksa Tuhan gitu, nyuruh-nyuruh Tuhan ngikutin kemauan lo. Hello? Aduh, naudzubillah, astagfirullahaladzim. Aduh. So teman-teman, sabar, ya, sabar. Ketika sesuatu belum terjadi sesuai dengan skenario lo, berarti skenario Allah lah yang berlaku. Dan skenario Allah, jaminan unlimited persen nih. Lebih dari 1000% kan, kalau unlimited persen. Pasti skenario Allah itu terbaik. Gak ada takdir buruk. Yang ada, kita yang gak sabaran. Ingat kan kisahnya Nabi Adam digugat sama Nabi Musa? Nabi Musa bilang bahwa, wahai Adam, andai saja engkau tidak memakan buah larangan, kita tentu masih di surga gitu. Nabi Adam menjawab, apakah engkau menggugat takdir Allah, hai Musa? Dan kata Nabi Muhammad, yang memenangkan perdebatan itu adalah siapa? Nabi Adam. Kenapa? Karena semua terjadi itu berdasarkan takdirnya Allah. Sudah ada timelinenya cuy. Sudah ada timelinenya. Kalau kita punya timeline kan mundur-mundur nih. Kalau timelinenya Allah, Lauh Mahfuz, sudah pasti terjadi di saat yang sudah ditentukan. Tolong ya, tolong. Jangan samain. Di situ Nabi Adam turun ke bumi akibat dari memakan buah larangan.
setelah turun ke bumi, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Disitulah kenapa Allah tinggikan derajat Nabi Adam, Allah ampuni kesalahan Nabi Adam. Karena apa? Karena responnya yang sebelumnya di surga lalu turun ke bumi, yang dulunya enak jadi gak enak, ya kan? Bumi itu kan tempat ladang yang gak enak, ya sih? Bersusah payah kayak kita sekarang, ya kan? Curhat. Nabi Adam menerimanya, ridho, sabar, tahan diri, jangan ngomong yang macem-macem. Ya, semua orang juga bisa mengeluh kayak gitu, bayi juga bisa. Kita tuh udah dewasa, kita punya iman, ditahan itu mulutnya. Gini loh, bukan soal peristiwanya, tapi bagaimana cara kamu menyikapi sebuah peristiwa. Oke teman-teman, cukup sekian kemarahan gue kali ini. Semoga sudah menampar-nampar kamu ya. Awas lo ngomong kayak gitu lagi. Hati-hati, dicatat sama malaikat. Maha suci Allah yang menentukan segala sesuatu tanpa cacat, tanpa kesalahan. Dan gak akan pernah ada takdir atau ketetapan Allah yang disesali. Karena apa? Karena takdir sekarang ini yang berlaku itu yang terbaik. Satu kata aja yang saya pelajari dari teman-teman kita di Gaza. Yang mereka katakan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asalkan Allah ridho. Gak apa-apa. Kita baik-baik aja. Yang penting Allah ridho. Justru dari situlah Allah akan tambahkan nikmat. Gak cuma sama manusia, tapi terutama banget justru etika kita atau adab kita terhadap Allah. Yang tahu diri dikit lah, ya, tahu terima kasih. Oke? So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.